yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Duhai para biku, masih ada lagi, yaitu mereka yang bersama-sama melaksanakan sila dengan baik. Hal ini akan menunjang tujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Tenangkan diri dulu, berhenti sejenak, tenangkan keseimbangan, baru kita perlahan-lahan kaki kanan muter, angkat. Begitu kita pada saat kita muter juga kita sadari gerakan memutar kita, jangan langsung jalan juga, seimbangkan tangan dulu baru mulai kanan, kiri, kanan. Sudah nggak pernah salah lagi yang mana kanan kiri. Kita pelan aja, hitungannya itu 1, 2, 3, 4 kan cepat sekali kan. Apalagi kalau kita jalan cepat. Tapi pelan, tetapi kita menyadari setiap gerakan langkah kanan kiri kita. Sudah sampai di ujung kita tahu kita berhenti. Seperti itu. Sadari, tenang, seimbang, baru langkah muter. Inilah kata. Jadi kita tidak 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi menyadari gerakan kedua kaki.
dengan benar. Saya makan dana makanan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk menggemukkan badan, bukan untuk memperindah tubuh, hanya untuk melangsungkan kehidupan dan pemeliharaan dari tubuh, untuk menjaga tubuh agar tidak cepat rusak, untuk menolong dalam menjalankan kehidupan suci, brahmacharya. Dengan berpikir, saya akan menghilangkan perasaan yang lalu mengenai lapar dan tidak menimbulkan perasaan yang baru mengenai makan berlebihan dan sebagainya. Nah, ini jadi jumlah mangkok ini dari awal kita start sana sampai nanti akhir di sini jumlahnya ada 108. Nah, kita masukin satu koin ke satu mangkok ini, kita seperti melakukan berdana kepada 108 arahat. Nah, ketika kita udah sampai di sini, apabila koinnya ada lebih, kita hitung lebihnya. Kalau misalnya lebih 3, berarti kita ngambil yang plus 3. Tapi kalau ada mangkok yang belum keisi 3, berarti kita ngambilnya yang minus 3 di lembarannya itu. Nah, di dalam kertasnya itu ada semacam nasihat buat diri kita gitu. Coba ikutin ambil gelasnya, taruh kuenya satu persatu. Silakan. Mau ketemu sama Sot. Oke, silakan teman-teman dengarkan. Ya, baik, bagaimana, ada yang bisa dibantu? Kalau dalam Buddha itu ada kepercayaannya, misalnya Tuhannya itu. Ya, kalau boleh kami tahu itu seperti bagaimana kita membangun persahabatan supaya lebih baik ke depan. Itulah yang sangat lebih penting dalam kehidupan ini, daripada kita ributkan tentang sesuatu yang kita sama-sama belum paham benar gitu ya. Kita hanya paham secara versi saya, menurut keyakinan saya, menurut pemahaman saya adalah Tuhan itu seperti ini. Menurut pemahaman yang lain, menurut keyakinan kami Tuhan adalah seperti ini. Setelah itu terjadi ribut dan konflik.
debat, ribut, konflik, perpecahan, peperangan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang jatuh korban. Sadari ketidakmampuan kita, sadari keterbatasan mampuan kita. Terima perbedaan sebagai apa adanya, terima inilah izin Tuhan sebagai apa adanya, terima kebinekaan sebagai wujud daripada Tuhan apa adanya. Lewat inilah mungkin kami bisa dapatkan bahwa ternyata lebih banyak kita memiliki kesamaan daripada perbedaan. Jadi di sini ada yang masuk di pesantren, ada yang di Tiranus, ada yang di Biara, ada juga yang di mana? Yang satu lagi Parayangan. Ya. Jadi ya tujuannya supaya menjalin persahabatan. Jadi terima kasih banyak Biku. Jadi mungkin izinkan kami untuk berdoa untuk Biku sesuai dengan kepercayaan kami. Mungkin boleh Biku? Dipersilakan. Ya. Mungkin mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dimuliakanlah nama Tuhan pada pagi ini. Oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena atas izin Tuhan kami dapat datang di tempat ini, bertemu dengan Biku di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa ini semua bukan oleh karena kami, tapi hanya oleh karena Tuhan yang mengizinkan kami dapat bertemu pada pagi ini. Bapa, kami telah berbincang begitu panjang lebar ya Tuhan, tentang bagaimana iman kami beriman kepadamu lewat cara yang berbeda, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami semua. Bapa, pada pagi ini sebelum kami tinggalkan Biku di tempat ini serta seluruh Biku yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya berkat dari sorga yang tak terlihat dan berkat yang luar biasa dari sorga kiranya menjadi bagian Biku-Biku di tempat ini, sehingga mereka akan tetap menjalani hidup, melakukan apa yang benar, apa yang mereka pelajari, apa yang benar. Bagi anak yang bersekolah di sekolah Dharma Widya, sekarang sudah tiba waktu yang kita harus menenangkan batin sebelum kita akan mulai ujian. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga berhasil. Selama 45 tahun Buddha mengajarkan Dhamma, membabarkan Dhamma. Kalau kita rangkum, kita singkat, ajaran Sang Buddha itu hanya terdiri dari 3 baris, yaitu yang pertama adalah Sabbapasa akaranang, janganlah berbuat jahat. Di bagian ini kita berbicara mengenai moralitas. Buddha mengajarkan untuk senantiasa menjaga diri kita dari
aturan-aturan sila atau moralitas dalam kehidupan ini. Yang kita praktekkan untuk upasaka, upasika atau umat Buddha adalah minimal Pancasila, yaitu 5 latihan sila. Berusaha melatih diri tidak membunuh atau melukai makhluk lain, berusaha melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan, berusaha melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila, berusaha melatih diri tidak berbohong, dan berusaha melatih diri tidak minum minuman keras. Inilah yang disebut dengan praktek pelatihan moralitas atau 5 sila. Bante Kamsa ini adalah wakil ketua Dhamma Duta dari Thailand untuk Indonesia. Jadi kemarin yang di sekolah ketua kita adalah Bante Wongsin Labiko Mahatera. Nah ini Bante Kamsa, beliau adalah sebagai wakil ketuanya. Jadi orang nomor 2 untuk susunan Sangga Theravada Thailand di Indonesia. Nah, hari ini beliau yang akan memimpin kita semua untuk melakukan acara Pindapata. Pindapata ini sendiri adalah rutinitas yang harus dilakukan oleh para bhikkhu sangga yang sudah kita lakukan dari zaman Buddha. Jadi para bhikkhu sangga seperti kita akan pergi ke jalan-jalan, ke desa-desa untuk meminta dana makanan. Nah, cara meminta dana makanan atau kegiatan inilah yang kita sebut dengan Pindapata. Pindapata sendiri dari bahasa Pali yang berkata pindah dan patah. Patah itu adalah bowl atau mangkuk yang dimiliki oleh para bhikkhu yang seperti ini. Jadi Pindapata itu adalah hasil makanan, biasanya berupa makanan yang kita terima dari bowl kita. Sikap ya. Terima kasih ya. Ya, ini tisu kami dibutuhkan ini. Pinter ya. Iya. Bahwa kita umat Buddha, jumlah kita sedikit, tetapi ya mari kita memperhatikan ajaran Buddha supaya menjadi umat Buddha yang bermutu. Umat Buddha bermutu itu kita harus tahu dasar agama kita secara singkat. Saya sering mengajarkan mereka bahwa agama Buddha itu gampang untuk melaksanakannya, yaitu 1, tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan melalui perbuatan ucapan, menjaga barang jasmani dan ucapan. Yang kedua, umat Buddha bisa melaksanakan menjaga keutuhan Buddhanya dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiganya, kita diajarkan sucikan hati dan pikiran. Manusia akan berbahagia, kita harus menenangkan batin untuk belajar menyelidiki apa yang kita lakukan melalui pemikirannya.